utang, ya kan, gue pakai buat orang lain, ODGJ apa segala macam, ya kan, nggak bisa seperti itu. Maksudnya kalau nyiram, nanti merasakan apa yang sekarang Agus, nanti dikasih 3 miliar. loh, kasih aja langsung ke Agus. Kan ditangkang kok. Loh, kok nantang? Ngapa? Kan niatnya mau membantu Agus kan? Iya. Kasih ke Agus uang 3M-nya. Udah, nggak usah ada siram-siram lagi. Nggak bagus loh. Itu pidana loh. Siram air keras ke muka menyuruh orang itu nggak boleh loh. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Ya dong. Pikirkan, uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan? Kalau dia bilang, oh lebih penting uang, ya kan, saya kasih 2 kali lipat. Bukan 1,3. Itu mobil Mercy baru saya kasih ke dia. Dia bisa jual tuh 3 miliar. Ya, tapi siram mata dia dua-duanya pakai air keras. Saya tantangin. Ya dong, Densu berani kayak begitu. Ya kan, jadi jangan pikir uang melevelisasi orang tuh dari uang aja. Yang lebih kaya dari dia banyak. Ya, jadi ini yang saya bilang ya, tolong lihat dengan perikemanusiaan. Kalau kamu memang udah mau memberi, ya kan, 100.000, 1 juta, 2 juta, berikan dengan ikhlas. Ya, nggak ada kok itu ketika yang namanya donatur itu bukan simpan pinjam, bukan pinjam meminjam yang ada. Kalau misalnya nggak bayar kena denda ini bisa dikembalikan ini penalti ini, nggak ada itu. Donasi itu lu kasih, ya kan, orang itu mau pakai buat apa itu terserah orang itu. Itulah hukum. Dan itu yang harus kita tegakkan, ya. Jadi jangan orang yang punya yayasan seolah-olah, wah daripada Agus pakai buat bayarin utang, ya kan, gua pakai buat orang lain, ODGJ apa segala macam, ya kan, nggak bisa seperti itu. Maksudnya kalau nyiram, nanti merasakan apa yang sekarang Agus, nanti dikasih 3 miliar. loh, kasih aja langsung ke Agus. Kan ditangkang kok. Loh, kok nantang? Ngapa? Kan niatnya mau membantu Agus kan? Iya. Kasih ke Agus uang 3M-nya. Udah, nggak usah ada siram-siram lagi. Nggak bagus loh. Itu pidana loh. Siram air keras ke muka menyuruh orang itu nggak boleh loh. Jangan loh. Ya, tolonglah. Jangan ribut-ribut lah ya. Saya tahu ada kekecewaan, ada sakit hati, ada ini, ada yang nyari ini, nyari itu. Jangan lah ya. Yuk, tolong tunjukin sama-sama. Kita ini bangsa yang punya adab. Namanya saya mendonasikan, ada nggak lunas, saya mau kasih buat Idul Adha misalnya, tapi hanya untuk orang miskin. Terus tiba-tiba ada orang yang nggak miskin makan, bisa nggak? Terus saya bilang, oh kan saya untuk orang miskin, itu nggak miskin, saya minta uang saya balik. Nggak bisa bang, gitu loh. Itulah yang harus dipikir oleh netizen, diresapi oleh netizen. Nggak bisa seperti itu, biarkan dia mau bayar utang dia atau apa, itu untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Yang namanya dia misalnya utang sama orang dia bayar, kan membuat hati dia juga senang, membuat dia happy sehingga bisa cepat sembuh bang. Biarin aja gitu loh. Itu sudah menjadi hak yang menerima donatur. Itu secara hukum ya bang ya. Saya nggak ngomong secara etik. Kalau secara etik misalnya kayak saya dikasih donor ginjal terus saya ternyata narkoba, terus saya minum minuman alkohol, saya nggak bagus secara etik. Tapi secara hukum saya nggak ada salahnya terhadap donatur tersebut. Di situ karena sudah jadi milik saya, gitu loh bang. Dia ini kan rame-rame juga kan. Untuk Pak FA, sekali lagi sih, tolong hargai wanita ya. Bagaimanapun dia kan lahir dari rahim perempuan. Masa iya dia membentak-bentak dengan cara seperti itu mah sangat tidak etis, apalagi nih notabene pengacara. Gitu. Itu aja sih. Saya kan bukan siapa-siapa ya. Seharusnya yang namanya kita tamu diundang diperlakukan dengan baik. Sampai walkout itu kenapa sih, mungkin kamu boleh tahu? Sakitnya aku belum menjawab ya, tapi intinya saya mengikuti hati nurani dan hati kecil yang dalam hati saya, makanya saya WA. Apakah terkait? Oh enggak, itu kan sesuai sama hari ini. Bang Densu itu sebagai penyelenggara itu memang harus dihadirkan gitu kan. Dan pada saat itu deadlocknya karena
pihak Bang Densu telepon dimatiin kan itu, dan poin-poin yang dari Bang Densu untuk dimasukkan ke draft itu nggak diakomodir gitu. Jadi memang kalau tugas baca-baca draftnya aku gitu kan, memang kita udah baca pada prinsipnya gitu kan. Tapi di situ teman-teman mesti ingat, di situ tulisan draft. Draft itu yang akan dibicarakan lagi oleh para pihak untuk kemudian difinalisasi, bukan draft itu ditandatangan. Itu udah kita notis dulu dari awal. Kalau ini ada pemaksaan atau ada arahan penggiringan penandatangan draft TT di situ, kita walk out. Dan aku rasa semua tim intinya TT yang datang udah pada tahu gitu. Kemauan TT seperti itu, kemauan TT sebagai klien seperti itu. Tapi Waktu kita datang ke sana itu kita juga udah sepakat semua TT sama Om, kalau kita datang perundingan nggak ada live YouTube, kita walk out. Ternyata kan saat perundingan saya masuk, Om masuk nggak ada live YouTube, tetap dilanjutin. Nggak ada live apapun. Jadi perundingan pas teman-teman media masuk dari basement kan, itu udah terjadi perundingan, dan itu yang saya batalin. Saya nggak mau ada perundingan sebelum ada live. oh berarti memang harus terbuka ya Harus dong, kan tapi waktu ada media juga ya. Kita terbuka kan, dan kita berharap pada saat mediasi kedua juga sama sebenarnya. Dari Setara Institut yang sekarang mendampingi Oke, saya pribadi mungkin ada pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak suka pada saya WO, tapi itu semua kehendak saya, bukan kehendak siapapun. Saya minta maaf. Ada 7 turunan gitu ya. Jadi yang dimaksud klausul itu adalah kenapa akan open donasi lagi, terus karena dananya habis. Sebenarnya gini, perspektif yang waktu itu Om jelaskan ke kami itu, ini dalam pengobatan Mas Agus itu ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama, ini kan duit yang ada 1,3 M. Kondisi pertama, kalau pengobatannya hanya 100 juta, sisanya buat apa? Kondisi kedua, kalau pengobatannya pas 1,3, oke, nggak ada masalah. Kondisi ketiga, kalau pengobatannya sampai lebih dari 1,3 M, akan seperti apa kekurangannya? Itu maksud dari pasal normatif tersebut. Gitu, itu yang dijelaskan ke kami gitu kan. Dan kita sih ya so far ya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu kan. Kalau memang itu mau dimasukin sama Om, tapi kita sebenarnya dari yayasan kita udah tahu itu habisnya akan berapa. Karena rencana tindakannya kan udah kita pegang. Yang di JC Yang di kan JC. sekitar 100 sampai 200 juta. Iya gitu, itu kita udah tahu. Karena waktu mediasi pertama itu cuma ada 2 kesepakatan, Iya. 1 dan 2 itu aja. Yang di gedung juang kan ada 2 poin. Tapi setelah PT sama aku ke Kemensos kan kemudian harusnya berubah sesuai dengan arahan atau aturan yang berlaku kan gitu. Dari Alvin Lim gimana teh yang 3 miliar itu? Lu nggak tahu itu. Gimana? Makin banyak Itu yang nggak masuk. relevan ini. Itu nggak relevan. Sama yang lain ini. Masuk. Mana-mana. Teteh sendiri gimana sih? Banyak pihak yang masuk gitu. Melebar kemana-mana maksudnya teh. Maksudnya kan ada yang positif dan negatif, termasuk dengan Gusmen kan, makanya ya sudah Gusmen udah turun, ya ini kan udah mau mengerucut itu aja deh. Ya, yang jelas kita ikut arahan Gusmen, Pak Wamen, Ya, Bu apapun Dirjen. itu, Bu Dirjen. Semuanya kita ikut arahannya, dan saya sekali ucapkan terima kasih untuk Gusmen, untuk Pak Wamen, semua yang sudah menerima kita di sini dengan sangat baik. Capeknya bakal ngurusin ini satu orang. Sampai yang berapa bulan-bulan teh. Berbulan-bulan ya, Teh. Betul, itu sekitar 2 bulan ya sudah berjalan. Saya pun kan punya asuh, kita punya ODGJ yang kita rawat, dan kita kegiatan sosial tetap harus jalan. Banyak orang yang butuh bantuan saya, makanya saya berharap ini segera selesai, karena sangat disayangkan yang harusnya kita bantu orang tapi tersita untuk hal seperti ini gitu. Bisa disampaikan, kami sangat mengapresiasi langkah Kemensos untuk masuk ke dalam ini, karena memang ini kan hak publik ya, sehingga kemudian tentu teknologi juga menjadi berat kalau ini menanggung sendiri gitu. Jadi kehadiran negara ini memang diharapkan teknologi dari awal gitu, dan alhamdulillah hari ini sudah sampai di titik ini, dan semoga segera kelar, Agus segera mendapat pengobatan dan semuanya close gitu dengan baik.